Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Ananda Budiana Nasution dengan NIM 4222550010 dari kelas PSIK 22B Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video tentang penyelesaian persamaan diferensial metode Euler dengan menggunakan Python di Google Colab. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah persamaan diferensial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Google Colaboratory. Nah, Google Colaboratory atau yang lebih dikenal dengan Google Colab adalah platform berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui web browser. Platform ini menyediakan lingkungan pemrograman yang terintegrasi dengan Jupyter Notebook, memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode di dalam sel-sel yang terorganisir dengan baik. Nah, baiklah, untuk implementasi Python-nya, saya mempunyai soal yaitu persamaan diferensial orde 2 yang diberikan adalah Y double aksen tambah 2Y aksen tambah Y sama dengan 0, dengan kondisi awalnya itu Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Tampilkan output berupa grafik yang menampilkan solusi numerik menggunakan metode Euler dan solusi eksak, serta tabel yang menunjukkan nilai X, Y dengan metode Euler dan Y eksak. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke Google Colab untuk mengimplementasikan Python. Baiklah, saat ini saya sudah berada di halaman Google Colab. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu ada import libraries, yaitu kode ini dimulai dengan mengimpor pustaka NumPy dan Matplotlib. Nah, pustaka NumPy ini digunakan untuk operasi numerik, sementara Matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Nah, selanjutnya untuk kode selanjutnya itu yaitu kita harus mendefinisikan fungsi F1. Ini adalah fungsi yang mendefinisikan persamaan diferensial pertama dalam sistem persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya, kita mendefinisikan fungsi F2, yaitu fungsi yang mendefinisikan persamaan diferensial kedua dalam sistem persamaan diferensial orde 1. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi Euler dan parameternya serta loop Euler. Nah, di sini ada definisi Euler dari yang saya blok ini, baris yang saya blok. Kemudian di fungsi Euler ini ada parameter-parameternya, yaitu yang pertama ada N. Nah, si N ini dihitung berdasarkan rentang Xmax, X0, dan ukuran langkah H. Kemudian ada X yang diinisialisasi sebagai array NumPy yang berisi titik-titik evaluasi. Lalu ada Y1 dan Y2, itu diinisialisasi sebagai array NumPy untuk menyimpan nilai solusi. Nah, selanjutnya di kode ini ada juga loop dari si Euler tadi ini. Yang saya blok adalah loop Euler. Melalui loop ini, metode Euler diterapkan untuk menghitung nilai solusi pada setiap langkah H. Kemudian selanjutnya ini ada return X, Y1, Y2. Ini adalah pengembalian nilai, yaitu mengembalikan array X, Y1, dan Y2 yang berisi nilai solusi. Nah, selanjutnya ada kondisi awal dan parameter. Di sini ada X0 sama dengan 0, Y10 sama dengan 1, Y20 sama dengan 0, Xmax sama dengan 10, Xmax sama dengan 10, dan H sama dengan 0,1. Nah, kondisi awal dan parameter ini hanya mendefinisikan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kita melakukan pemanggilan fungsi Euler dengan parameter yang sudah ditentukan, yaitu ini kodenya sudah saya blok. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita menghitung solusi eksak dari persamaan diferensial, serta menampilkan grafik solusi numerik menggunakan metode Euler dan solusi eksak. Ini untuk kode menghitung solusi eksaknya sudah saya blok di sini.
Nah, ini adalah fungsi yang menghitung solusi eksak dari persamaan diferensial. Kemudian, di sini kode yang saya blok lagi itu untuk menampilkan grafik solusi numerik menggunakan metode Euler dan solusi eksak. Nah, jika kita running di sini, maka akan keluar grafiknya. Nah, dari gambar grafik ini bisa dilihat bahwa garis yang berwarna orange itu merupakan solusi eksak, kemudian yang berwarna biru itu adalah metode Euler-nya. Lalu di sini yang dari sebelah kiri, nilai-nilai yang di sebelah kiri itu adalah nilai si Y, dan nilai-nilai di bawah sebelah kanan ini adalah nilai si X dari 0 sampai 10. Kalau yang si Y itu dari 0,0 sampai 1. Oke, baiklah. Selanjutnya, kita akan menampilkan tabel nilai yang berisi nilai X, Y Euler, dan Y eksak menggunakan kode ini yang sudah saya blok. Oke, coba kita running, maka dia akan keluar. Nah, di sini ada tabel yang kolomnya itu berjumlah 3, ada X, Y Euler, dan Y eksak. Nah, kolom X ini, teman-teman, kolom yang pertama ini, kolom X ini adalah nilai X pada setiap langkah, dimulai dari 0 hingga 10 dengan langkah 0,1. Nilai X itu dihitung menggunakan rumus yang di program atas tadi, yang membagi rentang X menjadi titik-titik yang merata. Kemudian di kolom Y Euler ini hingga ke bawah itu adalah nilai Y yang dihitung menggunakan metode Euler pada setiap nilai X. Metode Euler adalah metode numerik untuk mendekati solusi persamaan diferensial. Kemudian ini kolom ketiga ada Y eksak, adalah nilai Y yang dihitung menggunakan solusi eksak dari persamaan diferensial untuk setiap nilai X. Nah, jika kita bertanya-tanya, apa sih dimaksud dari tabel-tabel ini? Dari baris pertama ini bisa dilihat bahwa nilai X-nya itu sama dengan 0,0, kemudian Y Euler-nya itu adalah 1,000, dan Y eksaknya juga 1,000. Nah, kemudian di baris kedua bisa dilihat ini X-nya naik jadi 0,1, dia dari 0 sampai 10 tadi kan. Jadi dari 0,1, kemudian Y Euler-nya masih tetap 1, kemudian Y eksaknya berubah jadi 0,9453118. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa pada X sama dengan 0, nilai Y Euler dan Y eksak yaitu 1 sesuai dengan kondisi awal. Nih, sesuai kondisi awal. Kemudian seiring bertambahnya nilai X ini, nilai X ini ke bawah, seiring bertambahnya nilai X, maka nilai si Y Euler dan Y eksak ini mulai berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa metode Euler memberikan pendekatan yang semakin mendekati solusi eksak, tetapi ada perbedaan karena sifat pendekatan numerik yang kurang akurat dibandingkan solusi analitik. Kemudian, pada X sama dengan 10, ini pada X sama dengan 10, nilai Y Euler adalah 0,000322. Kemudian nilai Y eksaknya itu adalah min 0,000014. Meskipun nilainya sangat kecil, ini menunjukkan bahwa solusi numerik dan eksak mendekati 0 pada X yang lebih besar. Mendekati 0, ini nilai mendekati 0 pada X-nya yang lebih besar, tetapi ada perbedaan kecil yang mencerminkan akurasi metode Euler. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Terima kasih.